welcome to my channel, Claren Hayes. Thank you banget ya buat respon kalian tentang vlog wisuda aku, buat doa-doanya. Dan kemarin aku baca di komen banyak dari kalian yang minta aku bikin tips belajar. Gimana sih supaya cum laude, gimana sih cara belajar yang bener, kok aku nggak masuk-masuk baca ini itu. Sebenarnya aku sih bukan expert belajar yang gimana banget sih. IPK aku juga cuma 3,64, bukan yang 3,9, 3,8, enggak. Cuman ya karena kalian request, jadi akhirnya kali ini aku sharing bagaimana selama ini cara belajar aku hingga sampai aku cum laude kemarin, dan gimana aku ngebagi waktu sama kesibukan aku bikin video YouTube. Oke guys, so here it is. Kenapa sih aku selalu kayak gini? Nah, pertama-tama kalian harus mengenali diri kalian dulu. Kalian ini tipe belajarnya seperti apa? Karena ada 3 macam nih. Yang pertama yaitu visual, kedua yaitu auditory, dan yang ketiga kinestetik. Nah, apa sih bedanya? Gaya belajar visual itu artinya kalian lebih bisa belajar dengan melihat. Biasanya kalian itu paling masuk belajarnya kalau kalian baca buku. Jadi kalian baca ini, terus nanti ada soal tuh, ini kayaknya di halaman sebelah kiri yang bagian atas itu deh jawabannya tuh ada, atau enggak ini kayak di slide yang di print-printannya tuh bagian bawah kanan gitu. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Udah gitu, kalian juga akan lebih susah menerima informasi yang dijelaskan secara lisan. Jadi kalian mau benar-benar harus melihat gitu, harus baca. Dan karena kalian bukan mengutamakan indera pendengaran kalian bisa tuh belajar di tengah-tengah keramaian. Jadi kalian bisa duduk tenang, yang penting kalian bisa baca, mau ribut kek, itu tuh nggak apa-apa. Hal itu nggak terlalu mempengaruhi konsentrasi kalian dalam belajar. Juga kalian lebih cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar di depan. Terus biasanya dalam melakukan sesuatu, kalian suka ngeliat dulu, diberikan contoh dulu nih, teman-teman nyontohin dulu, baru kalian ikutan memulai. Jadi kalian nggak bisa langsung memulai tanpa contoh gitu, kalian harus lihat dulu. Nah, visual banget kan? Gaya belajar yang kedua yaitu auditory. Auditory itu artinya pendengaran. Jadi di sini kalian akan lebih gampang belajar apabila kalian mendengarkan orang lain yang sedang berbicara atau ngejelasin. Misalnya nih, nontonin aku di video aku yang mata minus, ditonton ya yang belum nonton. Katanya di situ banyak yang komen, wah informasinya lebih masuk nih kalau ngedengerin Kak Claren ngomong. Nah, bisa jadi itu kalian tipe belajar yang auditory. Ciri-ciri lainnya apa tuh? Biasanya orang-orang auditory ini lebih jarang baca buku ya, karena lebih mudah masuk kalau dijelasin, dengerin review dari temennya. Biasanya sih orangnya cenderung banyak ngomong ya. Pasti ada kan kalian yang kayak gitu, kayak jelasin dong, ulang dong, ulang. Dalam belajar dia lebih suka berdiskusi memang. Bagi kalian yang belajarnya seperti itu, mungkin kalian auditory. Tipe belajar yang terakhir yaitu kinestetik. Mungkin ini agak-agak bingung ya, tapi kinestetik itu intinya kalian harus menyentuh sesuatu atau bergerak gitu ketika kalian belajar supaya bisa masuk. Misalnya, ada orang yang belajar itu harus sambil jalan ke sana, ke sini, nggak bisa diam, selalu ingin bergerak gitu loh guys, nggak bisa sit still. Terus nih dia biasanya suka memegang atau menggunakan alat bantu objek dalam dia belajar. Juga orang-orang ini tuh biasanya lebih suka praktikum atau percobaan langsung karena dia bisa langsung memegang objeknya. Contohnya anak-anak yang lebih suka praktikum nih, atau di kedokteran misalkan anak-anak yang tertarik masuk bedah karena dia langsung mempraktekkan hacking, menjahit gitu-gitu. Dan orang-orang ini biasanya lebih menyukai aktivitas atau permainan fisik. Nah, gimana? Kalian udah dapat gambaran kan 3 tipe belajar itu tadi? Nah, sekarang kalian tentukan, kalian harus mengenali kalian itu masuk yang mana. Contohnya aku jujur cenderung visual dan auditory, tapi lebih ke visual. Karena aku orangnya misalkan ada dosen mengajar di depan kelas, aku mesti nyatet. Udah aku catet nih, aku tuh nggak terlalu dengerin dia tuh ngomong apa ya, ada sih yang aku tangkap sedikit-sedikit, tapi nanti di rumah aku harus baca lagi. Nah, belajarku tuh ketika aku baca ini, baca ulang. Justru aku lebih bisa paham setelah aku baca ulang. Misalkan ada soal pas ujian gitu ya, aku tuh suka pas mau jawab tuh ingat, ini nih kayak ada di slide yang di kanan atas. Bukan, ini tuh yang di bawah tulisan apa gitu loh. Nah, kalau kalian mirip kayak aku nih belajarnya, berarti kemungkinan kalian visual dan kalian harus lebih banyak membaca. Dari situlah kalian efektif dalam belajar. Jadi kalian harus spare time atau menyediakan waktu lebih banyak untuk kalian baca. Kayak aku juga, kalau aku mau ujian, aku nggak bisa kayak temenku yang sistem, kadang kan mereka ada yang SKS ya, sistem kebut semalam maksudnya. Nah, nggak bisa, aku tuh tipe yang nyicil. Jadi aku harus baca dari 5 atau 3 hari sebelumnya gitu, dan aku
aku harus ulang-ulang lagi karena aku menyimpan apa yang aku pelajari itu lewat visual. Dan aku emang dari kecil kemana-mana suka bawa buku sih guys. Terus tipe yang lain tuh kayak apa contohnya? Kalian pernah nonton video aku sama Farah kan, temenku yang di Q&A kedokteran itu? Kalau belum, kalian tonton dulu. Dia nih anaknya tipe auditori banget ya. Dia tuh cepet banget nangkep, sekali dijelasin aja tuh langsung masuk. Dia inget, tapi dia males baca. Dan aku suka kayak, ih enak banget sih dia sekali dijelasin aja masuk. Dan aku harus baca berhari-hari. Cuman ya namanya tipe orang beda-beda. Kelemahannya ya kalau ada penjelasan yang kurang lengkap ya dia jadi kurang lengkap juga informasinya. Kalau kinestetik aku belum nemu temanku yang kayak gitu ya, gimana ya. Nah udah tuh tipe-tipe belajar. Sekarang karena kalian pengen aku sharing aku seperti apa, yaudah. Dulu tuh pas zaman SMP tuh aku rajin banget, nggak ngerti lagi. Jadi kayak kemana-mana tuh aku bawa buku. Nggak selalu aku baca padahal. Cuman kadang kita ngerasa aman aja gitu loh, kayak kita udah bawa materi buat dipelajarin. Aneh ya. Intinya pas aku SMP aku emang udah suka nyicil sih, karena aku tahu aku tuh tipe orang yang harus prepare gitu loh, harus siap-siap, nggak bisa dadakan. Kalau aku mau ulangan dulu tuh aku banyakin latihan soal sih, jadi aku latihan soal dari sini. Aku beli tuh buku-buku semacam 1000 pena atau latihan detik-detik apa sih tuh yang kalau mau UN, tau kan? Kayak gitu aku banyakin latihan soal. Jadi secara mental juga pas mau ngerjain ujian tuh lebih siap gitu loh. Terus ketika aku masuk ke SMA kan lebih sibuk ya, apalagi pas udah ada penjurusan IPA, IPS gitu-gitu. Nah tetep sih cara belajarku sama, aku tetap mengerjakan latihan soal. Jadi benar-benar optimal itu kalau aku tuh dilatih berulang-ulang karena yang aku tahu sekarang, yang aku pelajari sekarang. Jadi ketika kita menghafal sesuatu, kita belajar sesuatu, terbentuk suatu pathway sendiri di otak kita. Otak itu harus dibiasakan berulang-ulang supaya pathway yang terbentuk ini bersifat permanen. Intinya memang belajar itu optimal apabila diulang-ulang terus gitu loh. Memang harus rajin sih guys. Kecuali anak-anak yang jenius banget ya, pasti ada aja gak sih? Kayaknya tuh sekali baca langsung nangkep, atau mereka gak harus ngulang-ngulang kayak kita. Aku sih enggak, aku tetap manusia biasa. Oke, balik pas aku SMA. Jadi selain ngerjain soal, karena aku ngerasa aku butuh ilmu ekstra nih, cara-cara tips and triknya gitu, akhirnya aku les. Pas SMA aku tuh les MIPA deh, pokoknya mat, fisika, kimia. Disitu aku lebih diajarin, oh kalau soal kayak gini tuh cara ngerjainnya tuh gini. Dan aku juga les bahasa Inggris di IF dari SMP. Jadi aku lebih milih guru yang native speaker gitu, untuk ngebantu supaya pronunciation-nya lebih bagus dan kita juga lebih percaya diri juga dalam ngomong. Itu SMA. Dan ketika aku mau masuk kuliah, kita tuh harus punya target. Kalau buat aku sih, prinsip aku, pengalaman aku, jadi kita harus punya target. Kita lihat nih, oh kita mau ke situ, terus berdoa supaya kita bisa dibantu sampai ke situ, dan kita juga harus berusaha. Terus terang aku pengen jadi dokter tuh dari aku SMP. Orang tua aku juga ngedorong aku, ayo kamu harus prepare nilai kamu dari SMP tuh harus dilatih, harus bagus, harus niat. Jadi karena itulah aku udah mempersiapkan diri dan determined gitu lah ya. Oh, I'm going there. This is where I'm going and this is where I have to be. Really? Can you hear that flush from my grandma? Artinya aku tahu aku mau ke situ dan aku harus nyampe ke situ. Gimana pun caranya. Tapi dengan cara yang bener ya, bukan berarti pakai nyontek, apalah gitu-gitu, atau nyogok guru. Itu membohongi diri sendiri ya guys, sama aja. Terus begitu aku masuk kuliah nih, kalau dari SMA dibandingkan kuliah, kalau aku sih dari background SMA aku yang setiap hari ada tugas, ulangan seminggu bisa 3 kali, bahkan sehari bisa 2 kali atau 3 kali ulangan, lebih berat kuliah masih. Jangan kaget. Jadi gimana ya, kuliah itu sebenarnya nggak harus belajar yang setiap hari banget. Aku nggak muna, aku nggak belajar tiap hari juga. Bosen, pasti capek, aku tahu. Mostly sih kalau pas lagi ada tugas, ya bener-bener kita ikutin, kita baca tuh supaya kita dapat juga infonya apa. Dan kalau mau ujian, efektifnya sih kalau belajar kira-kira seminggu sebelumnya. Kalau aku ya, karena aku tipe yang nyicil. Ada tuh temen-temen aku yang kayak tinggal baca semalam sebelumnya, justru harus SKS supaya dia nggak lupa besokannya materinya apa gitu. Dan dalam belajar tuh kalian nggak harus baca semuanya. Yang penting ya menurut aku, kalian tuh harus punya rasa ingin tahu dulu nih. Kalian harus curious. What do you want to know? What is your target? Pertanyaan apa sih yang kalian pengen temukan jawabannya? Jadi kalian lebih terarah dan efektif. Memang menurut aku brainstorming tuh perlu sih, supaya kalian ada kepo-keponya gitu loh. Terus misalkan nih, kenapa bisa cum laude? Pokoknya kalau aku ujian itu kadang aku memang langsung dapet A, dan kalau aku dapet B, aku pasti remet perbaikin sampai aku dapet A sampai maksimal. Aku nggak tahu temen-temen aku juga beberapa banyak yang seperti itu ya, dan memang ada resikonya. Ketika yang lain bisa libur, aku di sini masih
masih tetap belajar dan ngejar nilai aku, karena aku secara pribadi aku tuh idealis. Dari awal cita-cita aku masuk kuliah, aku pengen lulus aku pakai selempang cum laude maksudnya. There is price to pay. Jadi prinsip aku sih, untuk segala sesuatu yang kamu inginkan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, tinggal kalian mau nggak membayar hal itu. Terus aku mau sharing cerita aku pas aku KTI nih. Kalau di FK, skripsi itu namanya karya tulis ilmiah, KTI. Nah, di sini kebetulan aku dapat dosen pembimbing itu adalah ketua KTI, Dr. Hardian. Baik hati sekali, beliau membimbing aku dari awal sampai akhir. Dan di sini aku bukan sombong atau apa, tapi aku maju pertama di antara angkatan 2012 dan 2013 berkat bantuan dari Dr. Hardian juga. Tapi ya nggak cuma itu, aku udah tahu resikonya dari awal. Dari 3 bulan 4 bulan sebelum aku maju, aku lihat teman-teman aku masih bisa jalan-jalan, dia malam mingguan masih hangout bareng sama teman-teman, and I'm here in front of my laptop doing my thesis. Terus ada yang nanya, gimana sih kok bisa bagi waktunya antara koas sama nge-YouTube? Aku juga nggak tahu ya, kok bisa ya. Setelah aku coba bikin video, ternyata aku suka, aku bisa menghasilkan. Menurut aku ini produktif, dan apa sih yang ditinggalkan sama seseorang selain karya gitu. Sekali lagi bukan maksudnya apa-apa ya, bukan semua atau gimana, cuman prinsip aku sih gitu. Kamu hidup terus kamu meninggalkan apa di dunia ini selain karya kamu gitu loh. Dan aku suka aja menghasilkan sesuatu yang cepet kelihatan hasilnya. Apalagi kalau bermanfaat buat orang ya, syukur-syukur ya. Jadi memang sebisanya ada waktu aku bikin sih. Jadi kalau kalian requestnya di bulan April terus videonya baru keluar bulan Juni, ya mohon maklum karena memang ngantri juga. Dan aku tuh gini nih, misalkan kemarin ada liburan weekend, jujur aja aku jalan-jalan nginep di hotel, aku tetap bawa kamera, aku tetap bawa stand, dan aku bener-bener manfaatin waktu itu buat aku take bikin video. Makanya kalian ada tuh yang komen backgroundnya setiap ini kameranya ganti ya. Nah itu aku bener-bener memanfaatkan banget kesempatan yang ada, karena waktu itu nggak bisa diulang gitu loh. Jadi pas ada, just take it, take the moment, take the opportunity, and then you'll get it. Ya sekali lagi ini aku cuman sharing pengalaman aku aja gimana dalam membagi waktu. Aku tahu semua orang punya rintangan dan kesusahannya masing-masing, tapi kalau kalian percaya kalian bisa, kalian pasti bisa. Intinya belajar itu dari niat. Aku dulu mencoba setiap malam aku pengen minum kopi, tapi niat itu lebih kuat daripada kopi. That is what's stronger than coffee. Jadi guys, kalian harus temukan dulu motivasi kalian belajar itu apa, targetnya kemana. Lalu kalian harus mengenali kalian itu tipe belajar yang seperti apa, sesuaikan, dan just do it. Eksekusi, bukan dibunuh cuy maksudnya. Selama ini aku ada down-downnya juga, aku ada gagal-gagalnya juga. Wajar kok, tapi yang penting ya, ketika kalian lagi jatuh, kalian harus menjadi seperti bola basket. Kalian tuh harus bounce higher than before. Maksudnya, kalian harus mantul lebih tinggi daripada yang sebelumnya, daripada sebelum kalian jatuh gitu. Stay strong, tetap berjuang, ingat cita-cita, karena even orang terhebat pun pasti pernah jatuh. Oke guys, jadi gitu aja sharing aku kali ini. Semoga nggak ditangkap dengan salah ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, subscribe ke channel aku, dan share linknya ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa be my friend on Instagram @clahays. Okay guys, thank you so much for watching. Bye!